Oke, kita lanjut lagi. Bang Noel sudah siap disenyumin aja katanya Bang Noel ya. Ah, Oke, tapi kalau misalnya Bang Andreas gimana? Apa respon Bang Andreas dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bang Noel? Ya, gini, Bayu. Jadi kalau mau bilang sabar, Ibu Mega itu sudah sangat sabar. Dan juga dan beliau dihormati karena kesabarannya, karena keteguhannya itu terbukti di dalam perjalanan sejarah politik di Republik ini. Dan ya apa yang beliau tunjukkan bagaimana membangun ya institusionalisasi partai itu, kelembagaan partai itu sebagai hal yang penting di dalam membangun pilar demokrasi. Dan saya kira itu proses yang kami belajar, dan di Perjuangan juga kami semua melihat peristiwa seperti ini, dan ya banyak yang mungkin tidak sabar lagi gitu. Nah, apa yang dilakukan oleh teman-teman ini adalah ekspresi arus bawah yang tidak sabar melihat, tidak sabar lagi melihat bahwa kok seperti ini gitu. Kami ini sama-sama gitu. Jadi ini ungkapan ekspresi dari ya arus bawah yang ya protes terhadap itu yang tadi Mbak Wiwi katakan tadi gitu. Kita membangun pelembagaan pada proses kaderisasi, tetapi yang terjadi adalah ya dalam tanda petik orang bisa meninggalkan ya meninggalkan partai begitu saja, yang tadi istilahnya Mbak Wiwi juga kutu loncat. Ya kalau Mas Saifullah Fatah mengatakan pengkhianatan, itu terjadi dan itu fakta, bukan hal yang bukan hal yang ya kita mengada-ada gitu, dan itu disampaikan oleh publik. Dan yang saya tahu bahwa sepanjang ini ada silent majority yang merasakan itu gitu, di berbagai level, sosial, merasakan bahwa ada hal yang antara individu dan institusi yang terjadi ketidakseimbangan gitu antara ya penonjolan individu di dalam proses pilpres ini dengan pelembagaan partai yang kita berupaya untuk mengkaderisasi, melakukan proses pelembagaan partai dan proses demokratisasi melalui pemilu ini, tetapi ini dipotong dengan cara yang begitu mudah. Kita bergeser ke Prof. Oleh ya, figur-figur gitu. Jadi Maria, ini ekspresi dari arus bawah yang menyampaikan pandangannya gitu. Oke. Iya, kita melihat memang ada resistensi yang luar biasa sekarang bagi PDIP gitu ya, khususnya untuk di Jawa Tengah, dan wabil khusus lagi adalah Solo gitu. Itu nggak boleh kecolongan istilahnya seperti itu. Makanya resistensi itu diungkapkan sejak awal. Tapi kalau kita mau mengevaluasi pemilu ini ini kan ke-6 ya. Kita lihat tahun 99, pemilu pertama kali setelah tumbangnya Orde Baru. Itu kan tidak ada kita dengar yang namanya partai politik yang banyak seperti itu ya. Luar biasa itu, seratusan masuk 48 partai. Itu kan luar biasa. Lah, apakah kita dengar waktu itu ada relawan di pemilu 99? Tidak dengar kita. Relawan tidak sekuat saat inilah ya? Enggak ada. Vote buying juga itu sayup-sayup itu. Nah, 2004 itu ya, relawan ada enggak sih? Ya, coba nanti Mas Immanuel bisa menjawab itu. Jadi apakah tahun 99 pemilu pertama itu lalu juga ada muncul gitu ya relawan Bu Megawati? Nggak ada itu kayaknya. Lalu demikian juga untuk 2004, apakah sudah sangat muncul gitu istilah relawan itu untuk Pak SBY waktu itu, katakan itu enggak. Lah ternyata kalau menurut saya, kalau ini karena saya ilmuwan politik gitu ya, itu saya mencoba mengkaji dan menganalisis gitu pembangunan partai politik sampai 99 sampai 2023 itu stagnasi. Jadi tidak beranjak jauh, apalagi undang-undangnya udah kadaluarsa ya tahun 2011. Jadi belum ada revisi sampai saat ini. Jadi apalagi diberikan kompetisi dengan relawan. Lalu relawan itu sebagai apa sebetulnya? Kalau sampai dia kayak melembaga seperti itu.
Lah, fungsi partai politik itu apa? Kan gitu. Apakah relawan bagian dari civil society? Kalau itu halnya bagus sekali. Mas Immanuel ini aktivis gitu ya. Silakan nanti dijelaskan. Jadi menurut saya, apakah justru demokrasi kita dihambat dengan hadirnya relawan yang melampaui batasnya sampai seolah-olah partai politik itu paralyzing. Paralyzing. Saya menyaksikan pemilu 2024 ini, partai-partai itu kayak kehilangan hak otonomnya. Termasuk juga PDIP Iya. dengan kandang bantengnya di Jawa Tengah ya, Bang Noel. Oke. Apa? Gimana pertanyaannya Maria? Ya, Bang, kalau disampaikan tadi saat ini relawan tersebut nampaknya berbeda dengan beberapa tahun beberapa pilpres sebelumnya, hadir dengan begitu kuat bahkan nampak mengalahkan sosok besar partai, termasuk kita lihat di Jawa Tengah saat ini, Bang. Kalau merasa terganggu dengan relawan, berarti partainya nggak bergerak dalam mengkaderisasi. Artinya sampai begitu dominannya relawan. Nah, ini relawan ini kan kesadaran sosial lah ya, kesadaran sosial dalam bergerak dalam dunia politik yang nggak bisa siapapun menghambat. Jadi menurut saya ketika relawan menjadi ancaman, ya menurut kami yaitu tugas partai bagaimana bisa memberi solusi, memberi kaderisasi agar relawan-relawan ini kan relawan ini juga timbul kan atas perlawanan terhadap partai yang terlalu dominan, yang terlalu tidak mau dikontrol. Akhirnya lahirlah entitas relawan ini. Itu. Jadi bentuk perlawanan relawan itu sudah terjadi di mana-mana. Dari 98 gerakan masuk bisa dikategorikan gerakan relawan. Lantas di Solo gerakan dulu ada Mega Bintang. Itu lantas ada gerakan di mana lagi. Makanya saya hanya sedikit miris ketika ada sinisme politik yang disampaikan oleh kawan-kawan PDIP terhadap Mas Gibran, seakan-akan bahwa Solo itu bukan Gibran. Ya iya, nggak ada satupun, saya belum mendengar satupun bahasa dari Mas Gibran bahwa Solo itu adalah saya. Karena menurut saya ketika ada tokoh yang menyampaikan itu membentuk kediktatoran atau bentuk otoritarisme yang akan dilahirkan, dan itu tidak ada terucap oleh Mas Gibran, begitu juga Pak Jokowi. Jadi menurut saya bahwa Solo itu rumah perjuangan iya, karena dari sanalah dulu 98 perlawanan, dari sana juga bentuk perlawanan terhadap Orde Baru, begitu juga dari sana juga bentuk lahirnya banyaknya relawan. Artinya di sana itu rumah perjuangan gitu loh. Kemudian ada entitas partai mengklaim, saya khawatir yang klaim-klaim itu akan nyungsep tuh nanti diberi sanksi oleh rakyat itu sendiri. Karena suara arus bawah kalau kata Bang Andreas, Bang, jangan suzon dulu. Ya, klaim-klaim yang disampaikan berbagai pihak nanti akan terjawab pada tanggal 14 Februari 2024 ya. Oke, Bang Andreas terima kasih. Mohon maaf Bang, terima kasih. Prof, terima kasih atas waktunya bersama kami pagi hari ini. Oke, ini sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia pagi kali ini. Saya Bayu Andrianto. Dan saya Maria Asega, pemirsa. Kita berdua pamit. Selamat berlibur, selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.